Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Lah sing nabrak ngono, Mas. Nggak tahu ini kemana ini. Oh, ya Allah, ya Allah. Diduga panik karena menyenggol sepeda kayu dan sepeda motor. Seorang pengendara mobil membanting setir hingga akhirnya menabrak motor lainnya. Mobil putih bernomor polisi AD 8867DJ ini yang dikemudikan pria Parubaya akhirnya menabrak 9 motor lainnya. Tapi dengar suara kayak pesawat jatuh gelombang gitu loh Pak. Tapi gelombangnya tidak berhenti, masih terus jalan terus. Sakit-sakitnya diikuti oleh suara-suara yang lain itu loh. Ternyata satu kuat itu sudah tinggimpang itu Pak, berdarah, terus ini berdarah, motornya munggah di sini. Suaranya Kecelakaan ini terjadi di Jalan Merisi, Kapanewon, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Akibat kecelakaan ini menyebabkan 11 pengendara sepeda motor dan penumpangnya harus mendapatkan perawatan di RSUD Bantul dan RSPKU Muhammadiyah Bantul. Mobil Brio putih berjalan dari arah utara menuju ke selatan, menabrak yaitu satu buah sepeda kayu dan satu buah sepeda motor. Namun karena panik, dia berbelok ke kanan, menabrak dua sepeda motor dari arah berlawanan arah, berbalik lagi ke jalurnya sebelah kiri, menabrak kurang lebih 10 sepeda motor dan satu sepeda kayu. Polisi yang datang ke TKP langsung mengamankan pengemudi mobil ke Mapolres Bantul untuk pemeriksaan. Selanjutnya, polisi melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan dan mendata para korban yang dirawat di 2 rumah sakit berbeda. Aksi perundungan seorang siswi SMP viral di media sosial. Korban yang berinisial ATS ini dirundung di pinggir jalan oleh teman-temannya sendiri. Beberapa siswi memukuli korban. Warga yang tinggal di sekitar lokasi pun melerai pelajar yang baru saja pulang sekolah ini. Dari hasil pemeriksaan ternyata siswi berasal dari salah satu SMP di Jalan Pancing Medan, Sumatera Utara. Bullying terjadi di sekolah, di kelas, waktu akhir pelajaran bahasa Inggris. Kemudian setelah bel pulang berbunyi, mereka pulang, tidak terjadi masalah. Tetapi begitu sampailah di depan, terjadilah perkelahian ini, berlanjut di luar. Korban sudah melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan. Sementara pihak sekolah juga telah meminta keterangan kedua belah pihak yang terlibat dalam perkelahian tersebut. Karena menolak membawa anaknya ke rumah sakit, seorang istri dihabisi oleh sang suami. Pelaku kesal karena korban menolak rujuk dan juga menolak untuk memperhatikan anaknya. Pemirsa, selain kasus pembunuhan, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan sejumlah berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Seorang pemuda tega membunuh ibu kandungnya sendiri di Purwakarta, Jawa Barat. Motifnya hanya karena kesal, sering dimarahi sang ibu. Karena tidak bisa menahan emosi, Teddy Setiawan harus ditangkap polisi. Ia menjadi tersangka atas kasus pembunuhan ibu kandungnya. Aksi sadisnya dilakukan di rumahnya di Desa Gunung Hejo, Kecamatan Darangdan, Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku mengaku kesal karena kerap dimarahi sang ibu. Emosinya pun memuncak hingga tega membunuh ibu kandungnya sendiri saat berbaring di sofa ruang tamu. Kan 5 saudara. Ya karena itu kesal, marah, terus kepacok. Iya gara-gara itu. Dimarah-marahin terus sama ibu. Iya dimarah-marahin. Sering. Sering. Iya.
direncanain. Oh, sudah direncanakan. Atas kejadian ini, polisi pun melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, korban mengalami luka terbuka di bagian leher belakang akibat sabetan golok daging. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni golok, jaket, dan juga barang lainnya. Polisi masih mendalami motif pelaku, sementara informasi dari warga, pelaku tega menghabisi nyawa ibunya karena sebelumnya diomeli. Namun warga tidak mengetahui pasti apa yang terjadi karena saat kejadian, di rumah hanya ada pelaku dengan korban. Dari hasil pemeriksaan, polisi menduga pelaku menderita gangguan jiwa. Polisi pun membutuhkan penyelidikan lanjutan untuk memastikan kondisi pelaku. Guna memastikan hal ini, polisi akan menerima kondisi kejiwaan pelaku oleh tim ahli. Kemudian juga pelaku mengakui bahwa dia yang melakukan pembunuhan terhadap ibunya. Kemudian si pelaku langsung kita bawa ke Polres Purwakarta. Jadi penanganan perkaranya ditarik ke Polres Purwakarta. Untuk motif pelaku sendiri? Motif sementara menurut keterangan pelaku bahwa dia marah atau jengkel kepada ibunya karena sering dimarahi. Jika terbukti pelaku dalam kondisi sehat, maka pelaku bisa terancam dengan pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Namun jika mengalami gangguan jiwa, pelaku akan dibebaskan dari jerat hukum dan dikirim ke rumah sakit jiwa untuk proses lebih lanjut. Seorang pemuda di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara mengamuk saat ditagih bayar utang. Pelaku melempar gayung berisi air yang mengenai bayi si penagih utang yang sedang digendong. Bayi 13 bulan ini terbaring karena luka memar di kepalanya. Sebelumnya bayi ini terkena lemparan gayung saat sang ayah menagih utang ke seorang pemuda di Bukit Waluyo Indah, Kendari, Sulawesi Tenggara. Tidak terima bayinya dianiaya, ibu korban melaporkan pelaku ke polisi. Pelaku bernama Asrul, 34 tahun, langsung ditangkap di rumahnya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal saat ibu korban datang menagih utang Rp500.000. Saat bersih tegang, pelaku tidak bisa menahan emosi hingga mengamuk serta mengancam. Polisi menyita barang bukti satu gayung yang sudah pecah saat dilempar pelaku dan mengenai kepala bayi. Dari utang piutang, orang tua korban mengutangkan uang sebesar Rp500.000 terhadap pelaku. Dan pada saat ditagih, pelaku merasa tersinggung dan menganiaya korban dengan cara melemparkan gayung yang berisi air di kepala korban, yang menyebabkan kepala korban ini bayi mengalami pembengkakan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Waluyo. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Setelah sempat kabur, suami yang membunuh istrinya di Palopo, Sulawesi Selatan akhirnya tertangkap. Pelaku kesal lantaran istrinya menolak berdamai dan tidak mau mengantar anaknya yang sakit ke rumah sakit. Inilah Ansar, pria yang membunuh istrinya di sebuah kamar wisma di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Ia ditangkap usai kabur, namun harus dibawa ke rumah sakit lantaran terluka saat bertengkar dengan korban. Pelaku belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut karena harus dirawat di rumah sakit dengan penjagaan ketat polisi. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku membunuh istrinya lantaran kesal. Korban menolak berdamai usai keduanya pisah ranjang. Pelaku tambah kesal karena korban tidak peduli dengan anaknya yang sakit dan menolak membawanya ke rumah sakit. Saat pelaku mendatangi korban di kamar wisma, keduanya terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam yang berujung dengan tewasnya korban. Aku dengan korban ini sudah pisah rumah, pisah tempat tinggal sudah 3 bulan. Kemudian kemarin itu sebelum kejadian pembunuhan itu, korban itu diajak untuk
ke suami untuk membawa anaknya berobat di rumah sakit karena anaknya lagi sakit. Ada anak perempuan lagi sakit, dia jalani korban. Tapi korban tidak mau, alasannya mau keluar. Karena terjadi perselisihan, pertengkaran, sehingga pelaku melakukan penusukan terhadap korban. Setelah kondisi kesehatannya pulih, pelaku akan meringkuk di sel tahanan Polres Palopo. Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, aparat Polres Palopo mengevakuasi jasad Sahrah Raswani dari sebuah kamar wisma di Jalan Andi Jema, Kota Palopo. Ibu rumah tangga ini tewas bersimbah darah dibunuh suaminya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Saweri Gading, Kota Palopo untuk diotopsi dan kemudian diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara menganiaya secara brutal mantan istrinya yang tengah mengendarai motor di jalanan. Pelaku mengaku cemburu mantan teman hidupnya itu akan menikah lagi. Inilah detik-detik saat Sumartono menganiaya mantan istrinya Dewi Dahliana di Jalan Raya Desa Dagang Kerawan, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Menggunakan senjata tajam, pelaku menganiaya korban yang sedang mengendarai motor hingga terluka parah. Warga yang berada di lokasi langsung menolong korban dan mengejar pelaku yang langsung kabur. Tidak butuh waktu lama, usai mendapat laporan, Polres Deli Serdang langsung menangkap pelaku saat bersembunyi di perkebunan wilayah Tanjung Morawa. Kepada polisi, Sumartono mengaku sakit hati diceraikan korban sebulan sebelum kejadian. Selain itu, ia juga cemburu karena mantan istrinya sudah dekat dengan pria lain hingga akhirnya merencanakan untuk menghabisi mantan teman hidupnya tersebut. 1x24 jam berdasarkan informasi yang kita dapat dan hasil penyelidikan upaya-upaya pendekatan oleh penyidik dan anggota di lapangan, pelaku tadi pagi berhasil kita amankan sekitar pukul 5 pagi. Ya, sudah bisa kita amankan dan di sini juga sudah hadir bersama rekan-rekan. Untuk pelaku atas nama S, usia 50 tahun. Pekerjaannya penjaga. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam yang digunakan menganiaya korban, pakaian serta sepeda motor pelaku dan korban yang masih terdapat bercak darah. Korban kini dirawat di rumah sakit dan belum bisa dimintai keterangannya. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Deli Serdang. Ia dijerat pasal percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 14 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, di Jember, Jawa Timur, seorang pria juga menganiaya mantan istrinya hingga babak belur. Pelaku marah karena korban diketahui menjalin cinta terlarang dengan kakak iparnya. EP warga desa Paleran, Jember, Jawa Timur ini digelandang ke Polsek Umbul Sari usai mengancam dan menganiaya mantan istrinya. Saat rumahnya digeledah, selain menyita senjata tajam yang digunakan pelaku, polisi juga mendapati paket sabu beserta alat isapnya yang diakui pelaku adalah miliknya. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati lantaran mantan istrinya ternyata berselingkuh dengan kakak iparnya. Karena depresi akibat ulah mantan istrinya, pelaku melampiaskannya dengan menggunakan narkoba. Bersama kakak ipar saya. Terus? Ya di situ saya kan nggak terima karena kakak kandung saya kan akhirnya merasa sakit hati, Pak. Saya juga mikir juga itu. Kalau saya mau ngelawan sama kakak ipar saya kan ada ponakan 2, jadi saya diam bertahan. Akhirnya saya nggak kuat menahan sakitnya, Pak. Kenapa sampai menggunakan sabu-sabu padahal kan ini sudah dilarang, Mas? Karena nggak kuat, Pak. Nahan sakitnya itu sendirian di rumah terus. Korban dalam posisi di rumah tetangganya dicekek, dipukul, juga diinjek-injek. Kemudian juga dilakukan pengancaman dengan sebilah celurit. Kami menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang diakui miliknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Umbul Sari. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis tentang penganiayaan dan narkotika.
Tertangkap tangan berkunjung ke rumah selingkuhan, seorang pria Parubaya di Goa, Sulawesi Selatan babak belur diamuk warga dan keluarga suami wanita selingkuhannya. Pria 57 tahun ini hanya diam tidak berdaya usai babak belur diamuk warga di Kelurahan Pangka Binanga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ia baru saja tertangkap basah berkunjung ke rumah selingkuhannya, seorang wanita yang sudah bersuami dan punya anak. Perselingkuhan ini sudah dicurigai sang suami sejak 5 bulan lalu. Namun ia masih mengumpulkan bukti hingga akhirnya mendapati langsung sang pria selingkuhan yang nekat datang untuk bertemu istrinya. Dapatan tapi pas mau masuk dia lari keluar. Jadi tidak sempat ke makanya siapa yang tidak emosi, siapa yang tidak marah kalau ada orang masih ada ikatan istri, nah kedapatan laki-laki lain sama istri sama orang dalam, siapa yang tidak emosi? Sama laki-laki, ya terus saya keluar, saya cari di sini di sekitaran sini. Siapa yang dapat itu, Pak? Saudaranya. Oh, saudaranya. Iya, saudaranya yang dapat. Kalau itu laki-laki asal mana? Orang asli sini, Pak, atau kita tidak kenal? Orang dari luar mungkin itu, Pak. Oh, kita tidak kenal juga. Lari juga? Tidak kenal ya. Lari. Setelah kedapatan melarikan diri, ini laki-laki, Pak. Kalau kedapatan waktu dilihat sama suaminya korban, anunya. Usai kedapatan bersama selingkuhannya, sang istri melarikan diri dan belum diketahui keberadaannya. Sementara pria selingkuhannya dijemput polisi. Kasus perselingkuhan ini sementara ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Goa. Cemburu istrinya diganggu, seorang lelaki di Makassar, Sulawesi Selatan bersama teman-temannya menyerang warung kopi yang sedang dikunjungi pria pengganggu istrinya. Inilah rekaman CCTV saat sekelompok orang menyerang sebuah warung kopi di Jalan Waduk Bitoa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah pengunjung panik menyelamatkan diri takut terkena anak panah yang dilepaskan para pelaku. Satu pengunjung terkena anak panah di tangan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tim Resmo Polsek Manggala yang berpatroli di sekitar lokasi langsung menangkap 4 pelaku yang hendak menyerang warung kopi lain. Dari hasil pemeriksaan terungkap, salah satu pelaku awalnya berniat menyerang seorang pengunjung warkop yang diketahui sering mengganggu istrinya lewat media sosial. Namun saat pelaku datang, pria pengganggu istrinya tahu akan diserang hingga langsung kabur. Dari tangan 4 pelaku ini, polisi menyita 2 anak panah, busur, dan 1 senjata tajam. Sementara pelaku yang berniat mengeroyok pengganggu istrinya diketahui merupakan residivis yang baru seminggu keluar dari penjara. Jadi istrinya IB ini pelaku menghubungi lelaki IT untuk ketemu, sehingga lelaki yang menghubungi ini janjian. Belum sempat ketemu, lelaki IB mendapati handphonenya istrinya. Ternyata ini adalah pelaku yang sering menchat istrinya melalui WA istrinya, sehingga pelaku merasa cemburu. Polisi masih memburu 2 pelaku lain, sementara 4 pelaku lainnya kini mendekam di sel tahanan Polsek Manggala. Mereka dijerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman 5 tahun penjara. Pemirsa, kisruh rumah tangga seharusnya diselesaikan dengan kepala dingin tanpa adanya emosi. Kekerasan hanya akan meninggalkan penyesalan di masa depan. Usai jeda, realita akan kembali dengan informasi seorang suami yang tega membakar istrinya hingga tewas lalu coba bunuh diri. Tetaplah bersama kami.